Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Raditya Mukti akan menjelaskan tentang profil Bank Indonesia. Bank Indonesia, ada 3 pembahasan dalam profil Bank Indonesia, yaitu status dan kedudukan, visi dan misi, tujuan dan tugas. Status dan kedudukan. Lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru. Status dan kedudukan. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditentukan dengan undang-undang. Visi dan misi. Visi, menjadi bank sentral digital. Misi, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, turut menjaga stabilitas sistem keuangan, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan. Tujuan dan tugas. Tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, menciptakan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, pendukung manajemen internasional. Sejarah Bank Indonesia. Pada pembahasan kali ini kita akan sedikit flashback tentang perdagangan di Indonesia yang diawali dengan kedatangan bangsa Eropa. Abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Maskapai dagang. Pembentukan maskapai dagang VOC atau Persekutuan Dagang India Timur. Mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Tugas VOC. VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara, sekaligus menghancurkan dominasi Portugis. Namun gagal. Abad ke-17. Bank Coran Eng dan Bank Van Lening. Bank pertama di Nusantara berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746. Pada tahun 1752, Bank Van Coran disempurnakan menjadi D Bank Van Coran en Bank Van Lening. Abad ke-18. Penutupan Bank Van Coran en Bank Van Lening karena krisis keuangan. Pendirian Dejavase Bank. Pendirian Dejavase Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oksore atau hak-hak istimewa pada Dejavase Bank. Oktroi secara periodik berpanjang setiap 10 tahun sekali. Dejavase Bank merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Tahun 1830, ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Untuk mengisi kas negara, karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memperlakukan sistem tanam paksa. Penyimpangan implementasi sistem tanam paksa dituangkan dalam novel Havelar karya Dawes Dekker. Dejavase Bank digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Tentang tahun 1829 sampai 1870, DJP melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di India. Liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria, yaitu memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis
di Hindia Belanda. Akibat eksploitasi ekonomi besar-besaran oleh Belanda selama penerapan sistem tanam paksa, muncul gerakan yang disebut sebagai politik balas budi. Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20 banyak bermunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Pada tahun 1870 sampai 1942, di Java Bank membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda. Abad ke-19 pada masa pendudukan Jepang, masa pemerintahan militer Jepang, DJP dilikuidasi tugas DJP sebagai bank sirkulasi di Indonesia. Masa Hindia Belanda. Pada tahun 1828, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktore atau hak istimewa pada di Java Bank. Oktore secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Pada tahun 1922, pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang di Java Bank Wet. Dua wilayah di Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui nikah. Pada masa ini, nikah mendirikan DJP untuk mencetak dan mengedarkan uang nikah. Sesuai mandat yang tertulis dalam Undang-Undang 45 pasal 23, yaitu berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia. Keberadaan BNI milik RI dan DJP milik Nika membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang. Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan itu KIP juga menetapkan DJP sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia memutuskan untuk keluar dari RIS pada masa peralihan kembali menjadi NKRI. Berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat mendirikan Bank Sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Tahun 1953 yaitu muncullah Undang-Undang Nomor 11 merupakan ketentuan pertama yang mengatur BI sebagai bank sentral. Masa ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Sementara itu, melalui Undang-Undang Nomor 21 dan 22 Tahun 1968, bank-bank lainnya yang tergabung dalam bank tunggal berubah menjadi bank pemerintah yang berdiri sendiri. Deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis. Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejak periode ini, BI menetapkan rezim kebijakan moneter. Dalam framework ITF, kredibilitas BI dinilai dari kemampuannya. Abad ke-20, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI. Penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Ya, itu presentasi dari saya.